من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعه ونفعنا بعلومه في الدارين اللهم آمين الرابع عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر وكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم. Hadis yang keempat yang bersumber dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Sesungguhnya ada serombongan orang datang menemui Rasulullah dan mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, orang-orang yang memiliki harta, orang-orang kaya, mereka membawa pahala yang banyak. Mereka mengerjakan sholat seperti kami mengerjakan sholat. Mereka juga berpuasa seperti kami berpuasa. Tapi mereka bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Sementara kami tidak bisa bersedekah seperti mereka." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah sudah membuatkan untuk kalian sesuatu yang kalian bisa bersedekah dengannya? Sesungguhnya setiap tasbih itu bernilai sedekah. Setiap takbir bernilai sedekah, setiap tahmid bernilai sedekah, setiap tahlil bernilai sedekah." Menyuruh ataupun mengajak orang berbuat baik itu adalah sedekah, melarang atau mencegah dari perbuatan mungkar adalah sedekah. Dan terhadap kemaluan yang kalian miliki itu juga ada terdapat sedekah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kalau kami menunaikan syahwat dengan berhubungan itu ada mengandung pahala?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana menurut kalian kalau seandainya hal itu dilakukan dengan cara yang haram, yaitu berzina? Apakah kira-kira ada dosanya? Nah, begitulah apabila itu digunakan untuk yang halal, maka tentu saja di situ ada pahala." Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang keempat ini ada kemiripan dengan hadis yang sebelumnya, hadis yang kedua, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan beragam amal yang tidak kalah pentingnya dengan sedekah.
Namun di sini diceritakan kalau ada serombongan orang, cerita ini juga pernah ulun kutip dalam majelis kita ini, menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadu kepada Nabi. Tetapi apa yang mereka adukan ini adalah gambaran tentang betapa semangatnya dan betapa gigihnya para sahabat itu untuk mencapai kemuliaan melalui bermacam-macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diadukan adalah tentang sedekah. Mereka membandingkan diri mereka dengan orang-orang kaya. Orang kaya itu dari segi ibadah mereka lebih leluasa dibandingkan kami ya Rasulullah. Mereka sholat seperti kami juga sholat. Pahalanya sama, mereka sedekah, mereka puasa, kami pun puasa. Tapi mereka punya kelebihan dibandingkan kami, yaitu mereka punya harta sehingga mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta itu. Sementara kami yang tidak punya harta, kami tidak bisa sanggup seperti mereka untuk mendapatkan pahala dari amal itu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyediakan untuk kalian cara bersedekah sekalipun tidak melalui harta. Ini menunjukkan bahwa ada amal yang juga sama kedudukannya dengan sedekah walaupun tidak melalui harta. Jadi tidak selalu untuk disebut sedekah itu melalui harta. Memang biasanya umumnya digunakan kata-kata sedekah itu untuk harta. Tapi dalam hal ini kita diajarkan bahwa nilai pahala seperti orang yang bersedekah dengan harta itu pun bisa didapatkan dengan cara yang lain tanpa harus melalui harta. Tetapi tentu saja jangan kita berpikir yang punya harta ini ya, kalau begitu ya harus pakai harta aja, pakai yang lain aja gini nggak pakai harta, mun magun sama aja juga sedekah. Nah, tidak begitu. Ya. Akan lebih unggul lagi kalau dia melakukan sedekah yang bermacam-macam dan bervariasi itu. Ada sedekah hartanya, ada sedekah yang dalam bentuk yang lain dikerjakannya juga sekaligus. Di bulan Ramadan ini sedekah adalah termasuk amal khusus. Maksudnya amal khusus karena dari beberapa sumber yang disebutkan ada beberapa amal di bulan suci Ramadan ini yang memang secara khusus dilakukan. Ini bukan berarti di luar Ramadan tidak dikerjakan juga di luar Ramadan, tetapi di Ramadan lebih khusus lagi. Yang pertama adalah puasa. Memang di luar Ramadan ada puasa, tetapi di Ramadan adalah menjadi sesuatu yang sangat penting karena diperlukan kita berpuasa di bulan suci Ramadan, tidak di bulan yang lainnya. Itu artinya adalah amal khusus. Kemudian yang kedua adalah sholat tarawih. Sholat tarawih itu sholat malam. Sholat malam yang juga bisa dilakukan di luar Ramadan, tetapi secara khusus itu sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan. Kedua-duanya puasa di siang hari, kemudian tarawih di malam hari, itu adalah ibadah yang khusus. Artinya diutamakan untuk diperhatikan. Yang pertama dalilnya man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang kedua dalilnya man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jadi menyebutkan Ramadan itu dilakukan, itu menunjukkan bahwa itu khusus dilakukan di bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah bersedekah. Bersedekah yang ini yang menjadi perhatian khusus dari para sahabat, ya, mereka menyampaikan keluhan kepada Rasulullah SAW karena mereka tidak bisa berbuat seperti yang dilakukan oleh saudara-saudaranya yang kaya. Di Ramadan ini secara khusus Rasulullah SAW disebutkan dari sumber yang ada di dalam beberapa riwayat kalau beliau itu
ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah itu paling gencar bersedekah di bulan Ramadan. Bukan berarti di waktu-waktu lain tidak bersedekah. Tetapi kalau sudah masuk bulan Ramadan, sedekahnya Rasulullah SAW itu digambarkan lebih gencar, lebih kencang daripada rih al-mursalah, angin yang bertiup kencang. Itu tamsil bahwa Rasulullah sangat tinggi semangat berinfak ataupun bersedekah di bulan suci Ramadan. Pernah beliau ditanya tentang ayu shadaqati afdal, sedekah apa yang paling afdal? Salah satu jawaban Rasulullah SAW adalah as-shadaqatu fi Ramadan, yaitu sedekah yang diberikan di bulan suci Ramadan. Karena itu sedekah adalah termasuk di antara amal yang disungguh-sungguhi oleh Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan, maka itu menjadi dalil, menjadi bukti kalau amal yang ketiga ini adalah amal khusus yang tidak boleh tidak harus mendapatkan prioritas, ya, kita utamakan di antara amal-amal yang lain. Mudah-mudahan kita bisa setiap harinya bersedekah, sekecil apapun yang bisa kita berikan. Semangat sedekah harus tinggi di bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang keempat adalah tilawatul Quran. Tilawatul Quran, membaca Al-Quran Karim, itu juga menjadi satu amal yang khusus di bulan suci Ramadan. Walaupun itu amal umum di waktu-waktu yang lain, tapi lebih khusus di bulan Ramadan. Sebagaimana disebutkan kalau Rasulullah SAW itu setiap Ramadan didatangi secara khusus oleh Jibril. Jadi dalam sebulan itu untuk apa? Mudarasatul Quran. Ya, kira-kira seperti tadarus begitulah. Jadi Jibril membaca, Rasulullah menyimak, Rasulullah membaca, kemudian Jibril menyimak. Murajaah. Jadi membaca ulang Al-Quran yang telah diturunkan dalam setahun itu antara Rasulullah SAW dan Jibril secara khusus melakukan pertemuan di bulan Ramadan untuk murajaah Al-Quran. Begitu berlangsung setiap bulan Ramadan. Bahkan disebutkan kalau di Ramadan terakhirnya Rasulullah SAW itu Jibril datang 2 kali, artinya murajaahnya itu sampai selesai itu 2 kali. Maka kita usahakan dalam bulan Ramadan minimal kita bisa mengulang bacaan Al-Quran ini 1 kali khatam. Syukur-syukur kalau bisa lebih daripada itu. Karena ini adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Begitu disebutkan dalam Al-Quran Karim. Jadi ini menjadi amal yang khusus di bulan Ramadan untuk kita selalu dekat dengan Al-Quran Karim. Para as-salafus salih, ulama-ulama di masa dahulu, itu mereka punya majelis-majelis, tapi malah justru kalau datang bulan Ramadan mereka tutup majelis. Kenapa? Karena mereka ingin lebih banyak waktunya digunakan untuk membaca Al-Quran Karim. Nah, itu satu gambaran bahwa memang ada amal khusus yang tidak boleh tidak harus kita lebih utamakan daripada yang lain-lainnya di bulan Ramadan, yaitu tilawatul Quran. Kemudian yang kelima terakhir adalah i'tikaf. I'tikaf. Memang ada sebagian yang mensyaratkan i'tikaf itu minimal 1 hari. Jadi kalau kita mulai i'tikaf sehabis subuh maka baru bisa selesai i'tikafnya waktu maghrib. Ya. Tapi dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu sebentar pun sudah memenuhi syarat untuk dikatakan melaksanakan ibadah i'tikaf di masjid. Sebagaimana kita ketahui Rasulullah SAW menjadikan bulan Ramadan khusus untuk beriktikaf 10 hari di 10 hari terakhir. Juga pernah beliau beriktikaf di awal bulan, di pertengahan bulan, di akhir bulan. Nampaknya banyak di akhir bulan karena berkaitan dengan adanya Lailatul Qadar di akhir bulan. Bahkan disebut-sebut kalau di penghujung usia beliau lebih meningkat lagi i'tikafnya sampai 20 hari i'tikaf di masjid. Nah, bagi kita hendaknya lebih
betah dari biasanya berada di masjid. Nah, lebih rajin mengunjungi masjid, ya, terutama di waktu salat fardu dan tentu saja di saat tarawih. Itu semua adalah waktu-waktu yang kalau kita kumpulkan, kita lebih banyak berada di masjid. Itu adalah memiliki nilai i'tikaf yang memang secara khusus di bulan suci Ramadan itu menjadi bagian yang penting untuk kita kerjakan dan kita perhatikan. I'tikaf. Kemudian ditambahkan pula, ini menurut hasil ya pengamatan para ulama dari berbagai sumber, bahwa ada ditambahkan satu lagi yang keenam, yaitu berdoa. Berdoa. Ini diambil sumbernya dari ayat Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini tentang doa. Allah menyuruh kita untuk berdoa dan Allah berjanji untuk mengabulkan doa kita. Ayat ini masuk di dalam rangkaian ayat puasa. Jadi dia ada diselipkan di tengah-tengah ayat-ayat yang berbicara tentang puasa. Jadi ulama-ulama tafsir menyebutkan hikmah ayat itu ada di situ diselipkan untuk menunjukkan betapa mulianya kedudukan berdoa itu di bulan suci Ramadan. Karena itu sebelum Ramadan Rasulullah juga berpesan supaya kita rajin berdoa di bulan suci Ramadan. Di antaranya minta keridhaan Allah dan diberikan surga, minta berlindung kepada Allah supaya dijauhkan daripada murkanya dan siksanya. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Rasulullah juga pernah ditanya oleh istri beliau, ya Rasulullah, doa apa yang baik untuk dibaca. Nah, itu artinya pertanyaan itu menunjukkan bahwa di saat itu di bulan suci Ramadan ya doa adalah bagian yang sangat penting di bulan suci Ramadan secara khusus, walaupun di waktu-waktu lain kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hendaknya lebih rajin lagi, lebih disungguh-sungguhi lagi kita berdoa di bulan suci Ramadan ini. Nah, itu tambahan yang keenam. Nah, salah satunya adalah berkaitan dengan hadis Nabi SAW yang kita baca saat ini, yaitu sedekah. Bersedekah bisa didapatkan pahalanya melalui tasbih, takbir, tahmid, tahlil, kemudian juga mengajak orang untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari berbuat kemungkaran. Dalam hal mencegah perbuatan kemungkaran perlu dicatat jamaah sunnatillah, setidak-tidaknya ada 3 syarat yang harus kita perhatikan. Amar ma'ruf nahi mungkar ini sebenarnya kalau dibandingkan dengan apa yang disebutkan sebelumnya, bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertahlil, kedudukannya itu jauh lebih besar, lebih tinggi jamaah sunnatillah. Kenapa? Dia termasuk fardu, ya, fardu. Amar ma'ruf nahi mungkar itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Tapi bisa fardu ain. Berubah jadi fardu ain itu karena dialah misalnya satu-satunya yang bisa bertindak untuk mencegah kemungkaran itu dan dia mampu melakukan itu dan itu akan bisa dihentikan hanya melalui dia. Maka bagi orang itu secara khusus jadi fardu ain, bukan fardu kifayah lagi. Jadi ini amar ma'ruf nahi mungkar ini jamaah sallallahu adalah fardu bukan sunnah. Tetapi kalau yang tadi tasbih, tahmid, tahlil, takbir itu sunnah. Jadi dari segi kedudukan yang kedua ini lebih tinggi sebenarnya. Jadi Nabi menyampaikan ini min babit taraqqi namanya. Jadi ulama ini adalah bentuk cara menjelaskan amal yang sifatnya usaha untuk meningkatkan kemampuan beramal, mulai dari yang ringan kemudian berpindah kepada yang lebih tinggi. Nah, lebih tinggi kedudukannya. Amar ma'ruf nahi mungkar. 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam hal itu adalah yang pertama, orang yang mengambil tindakan amar ma'ruf nahi mungkar ini dia harus seorang yang tahu tentang hukum. Hukum ini ma'ruf, ini mungkar.
Jadi tidak diserahkan untuk dikatakan ma'ruf dan mungkar itu menurut selera masing-masing, tidak bisa. Jadi harus tahu tentang hukum itu adalah ma'ruf, itu adalah mungkar. Karena kalau tidak mengerti tentang itu lalu mengambil tindakan nanti bisa salah, bisa terbalik-balik. Yang ma'ruf jadi mungkar, yang mungkar jadi ma'ruf. Karena dia tidak mengerti tentang apa yang dimaksud dengan ma'ruf, apa yang disebut dengan mungkar. Karena itu tidak diserahkan memang kepada semua orang untuk mengambil tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Karena itu fardu kifayah. Kemudian yang kedua adalah di samping dia tahu tentang itu, dia juga disyaratkan mengetahui kalau orang yang akan ditegur itu melakukan suatu kemungkaran misalnya. Ya. Harus jangan diduga-duga saja, jadi harus pasti bahwa dia memang melakukan kemungkaran. Nah, karena kadang-kadang kita bisa salah orang gitu kan. Maksudnya salah orang itu apa? Dikira dia melakukan itu padahal sebenarnya dia tidak melakukan itu. Nah, karena kita tidak mencek lebih dulu. Cek and recheck gitu kan. Berarti 2 kali mencek lah. Nah, 2 kali 3 kali mencek, memastikan bahwa itu adalah betul dia melakukannya. Harus dipastikan. Jadi tidak boleh gegabah namanya itu. Karena bertindak untuk mencegah kemungkaran itu tidak boleh kita gegabah. Hanya sekedar mendapatkan laporan tapi tidak mencek lalu bertindak itu juga tidak dibenarkan. Ya. Harus dilakukan apa jurang untuk penyelidikan atau apa. Baru kita mengambil satu keputusan kalau sudah pasti dan meyakinkan orang itu memang melakukannya. Itu setelah kita mengerti bahwa itu perbuatan adalah perbuatan mungkar. Ya, secara hukum. Kemudian yang ketiga adalah tindakan yang kita ambil itu harus dipertimbangkan. Apakah tidak berdampak kepada masalah yang lebih besar. Kalau ternyata diambil tindakan itu bisa membuat masalah besar, maka ini tidak diperlukan untuk bertindak. Nah, karena dalam hukum agama itu tidak boleh kita melakukan sesuatu yang malah justru menimbulkan masalah yang lebih besar. Ya, ada kalanya kita bertindak untuk maksud baik, tapi malah justru dampaknya ada yang lebih serius akibat tindakan kita itu. Maka ini harus dipertimbangkan. Jadi harus dipastikan bahwa kalau ada efeknya, juranglah ada dampaknya, tidak terlalu besar kalau ada dampaknya. Tapi kalau dampaknya lebih besar daripada kemungkaran yang ingin kita tindak itu, maka itu tidak dibolehkan kita bertindak. Ya. Jamaah sekalian itu beberapa yang harus diperhatikan di dalam siapapun yang sudah memenuhi ketentuan untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar itu. Kemudian yang terakhir mengenai apa yang disampaikan Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, kalian berhubungan suami istri itu mengandung nilai sedekah. Sahabat ini heran itu kenapa? Karena ini sesuatu hal yang memang agak membingungkan. Karena biasanya ibadah itu jamaah sekalian adalah sesuatu yang tidak disukai oleh nafsu. Salat itu pekerjaan yang tidak disukai oleh nafsu. Puasa apalagi itu. Ya, puasa apalagi itu. Sedekah juga pekerjaan yang tidak disukai oleh nafsu. Jadi rata-rata ibadah itu tidak disukai oleh nafsu. Tapi ini tiba-tiba Rasulullah menyampaikan kalian menyalurkan nafsu dengan berhubungan suami istri itu bernilai sedekah. Kan ibadah ini. Nah, maka inilah yang kemudian mengundang pertanyaan para sahabat. Jadi ya Rasulullah, apa ada pahalanya kalau kita berhubungan suami istri itu? Jadi Rasulullah SAW dengan bahasa diplomasi lah orang gitu kan. Coba aja Rasulullah pikirkan, kalau misalnya dilakukan itu dengan cara yang haram, yaitu berzina, kira-kira berdosa kada? Menjelas berdosa. Nah, begitulah kata Rasulullah SAW. Kalau itu dilakukan untuk satu ketaatan, ya ketaatan itu artinya melakukan yang halal, mengerjakan yang halal, maka di situ ada pahala. Jadi model
Ini sebenarnya model kias. Jadi ada namanya kias bil aksi. Jadi cara mengkias secara terbalik namanya. Jadi ketika Nabi mengajukan perbandingan itu kan perbandingannya kalau orang berhubungan tapi dengan cara yang diharamkan oleh Allah itu sudah dipastikan berdosa, maka kebalikannya kalau berhubungan itu adalah dengan cara yang dihalalkan oleh Ta'ala dan kita melakukan yang dihalalkan oleh Ta'ala, maka tentu di situ ada pahala. Nah, perlukah niat dalam hal itu? Sebagian besar ulama mengatakan iya. Maksudnya begini, berhubungan itu tadinya adalah hukumnya mubah, ya, seperti makan, minum, seperti guring dan sebagainya, aktivitas rutin kita sehari-hari itu mubah. Tapi dia bisa berpindah hukumnya kepada sunnah, bisa berpindah kepada wajib, malahanlah tergantung kepada situasi dan kondisinya. Nah, niat memainkan peran yang penting untuk menjadikan sesuatu yang mubah menjadi sunnah. Kita makan, minum itu adalah perkara yang mubah. Mubah pengertiannya adalah bila dikerjakan tidak mengandung pahala, ditinggalkan juga tidak mendatangkan dosa. Yang sunnah adalah bila dikerjakan mendatangkan pahala, bila ditinggalkan tidak berdosa. Akan ada perbedaannya, bahwa kita mendapatkan keuntungan pahala di situ kalau berubah yang mubah menjadi sunnah. Nah, apa yang bisa mengubah sesuatu yang mubah menjadi sunnah? Niat seseorang. Nah, dalam berhubungan suami istri itu kalau niatnya adalah untuk menyalurkan hasrat secara halal ya diridhoi oleh Ta'ala Subhanahu wa taala, maka dengan niatnya itu, maka itu menjadi satu pekerjaan yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti sedekah. Atau yang lebih dari itu, misalnya dia berhubungan untuk mendapatkan anak yang soleh, untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Maka tentu saja niatnya itu akan menjadi satu pahala. Pekerjaan dia berhubungan itu menjadi sesuatu yang diniatkan menjadi sebuah ibadah yang tadinya mubah menjadi. Dan niat-niat yang lainnya. Apalagi kalau sudah sampai situasinya kalau dia tidak melakukannya maka dia akan berbuat yang haram, umpamanya begitu kan. Tapi lu tapi mengerti kayak apa situasinya dan keadaannya. Tapi seperti itulah contohnya. Maka itu tidak hanya sunnah, bisa menjadi wajib melakukan pekerjaan itu. Ya, kalau dia tidak mampu membendung hasratnya dan akan bisa berbuat yang haram, maka dia harus melakukannya dengan cara yang halal. Wajib melakukannya dengan cara yang halal. Karena apabila dia sudah melakukan, maka akan hilanglah keinginan-keinginan yang tidak terbendung tadi itu. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi niat berperan juga di dalam menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila orang melakukannya dengan cara yang haram itu tentu saja berdosa, maka bila dia melakukannya dengan cara yang halal, maka di situ ada pahalanya. Ini sebagaimana sebahagiannya disebutkan dalam riwayat yang terdahulu menggambarkan kepada kita betapa banyaknya variasi di dalam beramal, bahkan sampai kepada pekerjaan yang tidak terfikirkan oleh orang bahwa di sana ada ibadah. Jadi Islam itu memiliki kekayaan ibadah yang sangat besar sekali kekayaan ibadah itu. Kemudian di hadis yang kelima, al-khamis anhu qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'ruf syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Rawahu Muslim. Hadis kelima ini masih bersumber dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, wahai Abu Dzar radhiyallahu an, jangan sesekali kamu menyepelekan
merendahkan atau menghinakan. Sesuatu yang ma'ruf sedikit juga pun. Ma'ruf adalah sesuatu yang baik. Sekecil apapun kebaikan, jangan disepelekan. Sekalipun yang ma'ruf, yang sepele itu adalah antal akhaka biwajhin thaliq. Kamu bertemu saudara kamu dengan wajah yang ceria. Thaliq itu secara bahasa artinya wajah yang lepas. Lepas itu artinya wajah yang tidak ada beban. Nah, berarti apa itu? Wajah yang ceria. Ada yang memaknainya wajah yang tersungging senyum. Nah, yang bibirnya tersungging senyum. Tapi lain senyum nang dipaksakan lah. Nah, nang alami aja senyumnya. Karena dalam hadis Nabi yang lain disebutkan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyum kamu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Dengan tanda kutip, ini tidak semua jenis senyum. Ada juga senyum tuh senyum menghina orang, ada juga itu. Lah, senyum menyakitkan namanya. Lah, jadi kenapa ini tidak boleh disepelekan? Ya, karena wajah yang ceria di hadapan orang, wajah yang senyum di hadapan orang, itu membahagiakan hati orang. Dapat membahagiakan dan menyenangkan hati orang. Setiap perbuatan yang dapat menyenangkan hati orang, maka di sana ada nilai ibadah. Begitulah Islam mengajarkan kepada kita, dalam bentuk apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini, tersedia di sana nilai-nilai ibadah. Tidak hanya tutur kata, tindakan, bahkan ekspresi. Ekspresi penghitungannya kan penampakan. Lain penampakan yang pindah ada kakaruan toh. Penampakan wajah saja di hadapan orang ketika bertemu dengan wajah yang lepas, wajah yang senyum, itu bernilai sedekah. Coba betapa kayanya ajaran Islam itu dengan amal-amal soleh. Maka jamaah sekalian, inilah keindahan Islam yang kita miliki. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mendapatkan kemuliaan dalam hidup ini dengan cara yang paling sederhana pun kita bisa mendapatkannya. Nah, demikian dahulu untuk pengajian hadis kita. Dua hadis itu menambah perbendaharaan amal-amal apa yang sudah disebutkan dalam hadis-hadis sebelumnya. Masih ada juga beberapa hadis lagi mengenai bab kita ini, yaitu bab tentang penjelasan banyaknya jenis ataupun macam-macam amal-amal kebaikan. Sampai di situ mungkin Anda di antara jamaah yang ingin menanyakan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jemaah yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Demikian tadi yang disampaikan oleh guru kita, beberapa hal terkait prioritas bulan Ramadan, yaitu puasa bulan Ramadan, kemudian sholat tarawih, sedekah, qiraatul Quran, i'tikaf di masjid, dan berdoa. Juga tadi dijelaskan terkait amal-amal sedekah secara khusus. Nah, barangkali ada yang ingin ditanyakan, ibu-ibu, mungkin ibu-ibu dulu Pak, silakan kalau ada. Atau Bapak yang lain, ada? Nah, kalau tidak ada, Pak Ustadz silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan berhubungan dengan amar ma'ruf nahi munkar, Ustaz. Jadi kalau amar ma'ruf
ini ada resiko nyaman ya. Cuma yang nahi munkar ini yang berat. Jadi padahal kita kan man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam tastati' fa bilisanihi fa illam tastati' fa biqalbihi wa hiya adhaful iman. Sekarang ini menegur anak kurang itu walaupun nyata-nyata berbuat munkar itu agak berat, resiko. Jadi kita di masyarakat dimusuhi dan sebagainya. Satu sisi ini kan kewajiban kita, apalagi umpamanya ini mohon maaf yang diposisikan sebagai pemimpin di masyarakat. Ulun ada juga pengalaman jadi ketua RT. Ya kada lawas Pak. Alhamdulillah 18 tahun. Nah, jadi banyak mengalami hal-hal yang seperti ini. Nah, lalu kira-kira itu kan benar-benar nyata melakukan sesuatu yang munkarat. Bulan puasa tipus barokok. Nah, secara demonstratif nih, kujul makan sebagainya. Nah, betampai benar, model baungah benar kita. Nah, kira-kira kayak apa nih? Kalau kita memilih yang ketiga, itu kan adhaful iman. Padahal satu sisi kita sebagai pemimpin ini harus dengan power, dengan kekuasaan kita. Ya, itu kira-kira apakah memang harus dilakukan secara musyawarah atau harus kita laporkan ke polisi atau dan sebagainya. Tapi nampaknya aparat berpikir juga kira-kira kada tapi kalau pindah kada tapi jadi kada mau juga. Ya, saya kira ini atas jawabannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang ulun sampaikan tadi 3 ya syarat itu bukan hanya sebatas 3, jadi ada juga lain-lain yang juga harus diperhatikan di dalam kita, terutama melaksanakan nahi mungkarnya. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Ghazali ini secara panjang lebar merincikan apa-apa yang diperlukan untuk diketahui kalau kita ingin mengambil tindakan mencegah kemungkaran. Di antaranya adalah tindakan itu diupayakan dengan cara tertutup. Ya. Itu salah satu langkah bijaksana di dalam mencegah kemungkaran. Maksudnya tertutup itu adalah kalau itu dilakukan oleh pribadi atau beberapa orang, maka kalau kita ingin melakukan pencegahan, upayakan jangan sampai orang lain tahu tindakan itu. Jadi jangan seperti ingin mendemonstrasikan. Kadang-kadang dalam pikiran kita itu supaya jadi pelajaran bagi orang lain, lalu kita gegabah mengambil tindakan. Nah, malah justru tidak memberikan dampak perubahan. Sebaliknya, tambah runyam. Gitu kan. Kenapa? Karena manusia itu, siapapun kita, itu tidak ingin dipermalukan. Fadhihah namanya. Dan agama tidak boleh membolehkan kita bertindak mempermalukan orang dengan aibnya, dengan keburukannya. Secara fitrah manusia itu tahu kalau ini baik, itu buruk. Ya, fitrah termasuk akal juga yang diberikan Allah Ta'ala. Dia tahu apa yang dilakukannya itu buruk. Dia tahu apa yang dilakukannya itu baik. Nah, sehingga sifat malu pada diri manusia itu tetap ada. Walaupun kita melihat kelakuan orang itu sehari-hari terbiasa dengan perbuatan maksiat, lalu kita mungkin mengambil kesimpulan kadang memiliki rasa malu lagi jadi kita. Tapi bukan berarti habis. Tetap ada dalam diri manusia itu sifat malu.
Maka mempermalukan orang itu adalah satu kesalahan sebenarnya. Jadi kita katakan tidak bijak di dalam mengambil tindakan kalau tindakan ingin mencegah sesuatu yang tidak baik menimbulkan atau menggunakan cara yang tidak baik. Nah, ini menyangkut cara. Jadi cara ini harus juga diperhatikan. Di antaranya itu tadi. Ambillah tindakan secara tertutup. Misalnya kita panggil berdua-duaan, 4 mata bicara. Ya. Dan di dalam penyampaian pun disebutkan oleh Imam Ghazali itu. Apa yang perlu disampaikan? Nah, tahapan-tahapannya. Pertama adalah sampaikan kepada dia bahwa perbuatannya itu salah. Tunjukkan kepada dia salahnya di sini-sini. Kemudian sampaikan kepada dia tentang yang benar. Yang benar itu seperti ini, ciri-cirinya seperti ini. Kemudian tahapan berikutnya adalah beritahukan kepada dia. Jadi itu istilahnya ta'rif, memberitahukan dalam istilah beliau itu ta'rif. Kenalkan. Itu dalam proses apa? Proses penyadaran. Karena kalau kita bertindak pada saat orang tidak sadar itu sulit untuk bisa berpengaruh ya tindakan kita itu. Orang itu harus dikelola sedemikian rupa supaya dia dalam kondisi sadar kalau dia salah. Nah, baru kita bisa mengambil tindakan itu secara tepat dan berefek ya. Apa tadi itu? Beritahukan kepada dia tentang itu salah, salahnya di mana. Kemudian beritahukan yang benar, benarnya seperti apa juga beritahukan. Kemudian yang berikutnya tahapannya adalah bahwa tindakannya itu tidak hanya merugikan dia, bisa merugikan orang lain. Sebutkan kepada dia merugikan orang lain itu begini. Nah, kemudian sampaikan juga sekaligus kepada dia bahwa kerugian itu tidak hanya akan dirasakan oleh kita semua ini di lingkungan kita ini dalam kehidupan masyarakat saat ini, tetapi kerugian ini juga akan ditanggung nanti di akhirat. Akan ditanggung dia di akhirat. Itu juga harus diingatkan. Gitu kan. Nah, begitulah caranya jazakumullah. Jadi mengatur cara itu juga diajarkan oleh para ulama kita. Ya, bagaimana mengambil satu sikap atau tindakan pada saat kita mencegahkan kemungkaran itu. Kalau kita misalnya ingin mengambil tindakan yang lebih tegas, karena ada di situ barang yang harus kita musnahkan, umpamanya kan. Karena kalau tidak dimusnahkan, maka ini akan bisa mengulangi perbuatan kebongkarannya. Nah, itu kalau misalnya barang mau dirusak, mau dimusnahkan, itu yang dimusnahkan itu yang tidak bernilai. Tapi kalau masih ada nilainya, jangan dimusnahkan. Umpamanya gini, minuman keras. Itu contohnya ada di situ. Minuman keras. Kita kan intinya adalah ingin jangan sampai minuman keras itu ada beredar di masyarakat. Maka caranya apa? Caranya tumpahkan saja itu minuman keras. Botolnya itu kan masih berharga. Agama tidak membenarkan ada barang bernilai kemudian disia-siakan. Itu tidak dibenarkan dalam agama. Ya. Tapi nampaknya yang kita lihat itu kan dikumpulkan, kemudian digilas pakai stom. Ya, itu kalau dalam pandangan agama ada sisi yang kurang baiknya juga. Kurang baiknya itu bahwa ada barang bernilai yang kemudian dimusnahkan begitu saja yang tidak ada hubungannya dengan yang dilarang. Botol itu kan sama aja, botol yang lain. Ya kalau kan intinya itu ada pada isinya, minumannya. Nah, botolnya masih bisa dimanfaatkan. Nah, itu kalau kita sampai mengambil tindakan yang lebih tegas, memusnahkan barang, itu tindakan seperti itu pun harus juga dilakukan secara bijaksana. Ya. Begitu juga mungkin jangan kita kemudian tidak hanya seperti botol tadi, contoh-contoh yang lain. Umpamanya mau robek-robek pakaian orang, umpamanya kan, tidak ada hubungannya
orang itu dengan pakaiannya, kan kasihan kan. Nah itu menambah luka saja pada orang yang kita ambil tindakannya itu. Jadi apapun yang tidak ada hubungannya dengan objek kemungkaran yang dia lakukan, untuk kemudian kita bisa mencegahnya, itu jangan diganggu gitu, nah jangan diganggu. Nah ini beberapa diantaranya yang bisa ulun sampaikan, bahwa dalam tindakan itu harus juga dipertimbangkan cara kita mengambil tindakan. Seringkali ada orang berpikir yang tadi itu, perlu ulangi sekali lagi, di tengah orang banyak dia ditindak, kebanyakan dipertontonkan, yang tujuannya supaya orang lain tidak melawan hal sama. Itu boleh kalau sudah pada tahapan mujahir. Nah, dalam hadis itu mujahir. Mujahir itu artinya orang yang dengan sengaja mempertontonkan kemaksiatan secara terus-menerus. Ya, mujahir. Orang yang senantiasa mendemonstrasikan, mempertontonkan kemaksiatannya di tengah orang banyak. Nah, kalau seperti itu bisa diambil tindakan secara terbuka. Nah, secara terbuka. Nah, namun kebanyakannya apa yang kita temui di masyarakat kita itu tidak semacam itu. Masih bisa diambil yang lebih bijaksana. Betapa banyak orang yang kemudian menjadi sadar itu karena memang dilakukan pendekatan secara bukan secara fisik, tetapi secara pendekatan hati lah, pendekatan hati. Membuka pikirannya, ya, yang tertutup itu, membuat dia menjadi sadar. Nah, melalui apa tadi? Misalnya memperhatikan kondisi lingkungan supaya dia jangan dipermalukan dan sebagainya. Orang kalau sudah merasa dipermalukan itu jangan sampai apapun yang didengarkannya, sebagus apapun yang disampaikan kepadanya itu tidak akan pernah bisa masuk. Karena yang ada di kepalanya itu, saya dipermalukan. Saya tidak rela dipermalukan, disupanakan di hadapan orang. Nah, itu jangan sampai apa yang disampaikan di dalam yang ulun sebutkan tadi oleh Imam Ghazali rahimahullah. Apabila ternyata kita sudah melakukan berbagai macam cara, belum ada juga kelihatan perubahan-perubahan, kita tidak perlu merasa pesimis, ya masyaallah. Itu ulun pernah juga sampaikan mungkin di masjid ini, di masa tabi'in kalau tidak salah begitu kan. Di masa tabi'in itu Sayyiduna Anas radhiyallahu an itu masih hidup ya. Ada yang mengeluh karena ada pemimpin yang kurang bagus lah dalam memimpin rakyat gitu kan. Jahat gitu namanya. Tapi jawaban Sayyidina Anas bagaimana? Ya, sabar. Sabar saja menghadapinya. Sabar itu bukan berarti kita biarkan, pembiaran enggak. Jadi sabar. Allah Subhanahu wa taala itu akan menggilirkan kehidupan manusia dari satu keadaan kepada keadaan yang lain dengan hikmah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada saatnya kita berhadapan situasi yang seperti digambarkan tadi itu sudah dijadikan cara macam-macam, pina kadada berubah sama sekali. Nah, bukan berarti kemudian kita putus asa dengan cara itu. Mungkin ada hikmah di balik itu. Ada hikmah di balik itu yang kita tidak ketahui, ya masyaallah. Tapi kita tetap tidak mengabaikan tugas kita itu. Nah, dan tetap menjaga menjaga kaidah-kaidah di dalam kita mengambil tindakan itu. Jangan karena kita sudah berputus asa lalu kita sudah tidak jernih berpikir, malah justru kita yang melanggar sana sini dalam mengambil tindakan. Nah, itulah ujiannya di situ, ya masyaallah. Jadi masalah orang tidak baik itu sejak dahulu kala ada, bahkan sampai kiamat ada. Cuma tugas kita itu adalah
mengambil tindakan, dan tindakan yang diambil itu harus juga tindakan yang dibenarkan oleh aturan agama. Selebihnya kita tidak akan dipersalahkan kalau sudah kita mengambil tindakan kemudian orang tidak berubah, itu sudah urusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita tidak punya kemampuan untuk merubah keadaan orang kalau Allah tidak menghendaki itu terjadi perubahan lewat tangan kita. Bisa saja Allah menghendaki memperbaiki orang itu lewat keturunannya, kita tidak tahu. Lewat keturunannya bisa. Ya. Jadi orang itu hanya ada di generasi kita, tetapi generasi berikutnya tidak ada lagi orang itu, malah justru dia punya keturunan yang bisa banyak lebih bermanfaat kepada masyarakat. Kita tidak tahu urusan itu. Nah, itu yang ditanamkan oleh Nabi kepada para sahabat dan kemudian diteruskan kepada para tabi'in yang biasanya mengeluh-ngeluhkan soal situasi yang kurang baik di masyarakat. Maksudnya itu sabar itu ya jangan gegabah lah bertindak yang sudah kemudian tidak memakai pikiran yang jernih gitu kan. Nah, jadi kayak kita perlu memahami lah perbuatan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Memahami perbuatan Allah kepada makhluknya itu termasuk di dalam cara kita berma'rifah kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mengenal lebih dekat bagaimana Allah mengambil tindakan-tindakan kepada makhluknya, af'alullah itu kan, maka insya Allah cara berpikir kita, sikap kita itu lebih terkendali. Insya Allah lebih terkendali. Ya masyaallah. Para nabi dan rasul itu manusia yang paling kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka itu selalu dihadapkan dengan urusan-urusan yang sangat serius terus dari waktu ke waktu. Tapi mereka bisa melewati semua itu karena apa? Nah, karena mereka itu adalah manusia-manusia yang dari segi ma'rifahnya, kenal kepada Allah itu luar biasa tingginya. Jadi mengetahui kenapa Allah melakukan tindakan itu dan apa hikmah di balik semua itu. Kenapa di dunia ini selalu ada di sana sini timbul masalah ini, masalah itu yang kadang-kadang bisa mengganggu kenyamanan hidup kita. Nah itu jam sekolah apa yang bisa mungkin sampaikan. Walaupun Nabi sudah menjelaskan juga wadzalika adhaful iman. Kalau kita tidak mampu untuk melakukan ini itu segala macamnya, tinggal satu lagi adalah hati kita tidak setuju, tidak suka dengan perbuatan itu. Tapi itu sudah menunjukkan bahwa kita masih punya kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jawaban dari guru kita. Mudah-mudahan ini bisa menambah hasanah pemahaman kita terhadap amar ma'ruf nahi munkar. Kiranya kita cukupkan dan kami persilahkan kepada guru untuk memimpin doa. Silakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu